saya Muhammad Hidayat Anwar dengan NIM 1919-108132. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan modul 3 praktikum fluida reservoir. Di sini saya menjelaskan tugas pendahuluan di mana ada 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian viskositas serta mengapa perlu mempelajarinya. Jadi akan saya jelaskan, viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang berubah baik dengan tekanan maupun dengan ketegangan. Dan pengertian lain adalah viskositas adalah untuk besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Jadi kentalan sebuah fluidanya itu tinggi atau rendah itu disebut dengan viskositas. Dan mengapa kita perlu untuk mempelajarinya? Karena viskositas perlu dipelajari dalam industri migas karena reservoir dari petroleum system memiliki tekanan dan temperatur yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan viskositas dari fluida berbeda-beda. Jadi dari berbeda-bedanya sifat fluida, salah satunya viskositas, itu kita harus paham juga, karena untuk mengangkat minyak dari reservoir ke permukaan itu tidak mudah dan kita harus memahami sifatnya, salah satu viskositas itu sendiri ya, atau kentalan. Baik, lanjut ke nomor 2 yaitu jelaskan hubungan gas oil ration atau RS dengan viskositas. Kelarutan gas dalam minyak atau gas oil ration dengan viskositas itu berbanding terbalik, karena jika gas terlarut dalam minyak akan membuat fluida menjadi ringan dan mudah untuk mengalir. Jadi kelarutan gas dalam minyak itu yaitu minyak yang ada kecampur dengan gas, sehingga fluida tersebut itu jadi ringan karena ada kandungan gasnya. Dan itu berbanding terbalik dengan viskositas. Makanya kenapa hubungannya berbanding terbalik? Itu tadi nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor 3. Jelaskan perbedaan viskositas kinematik dengan viskositas absolut. Jadi viskositas kinematik adalah viskositas suatu fluida di bawah pengaruh gravitasi dan diberikan besar tekanan sebesar berat molekulnya. Sedangkan viskositas absolut adalah viskositas suatu fluida ketika bergerak, yaitu viskositas kinetik dikalikan densitas. Dari kedua tersebut, kinematik dan absolut, perbedaannya adalah viskositas kinematik bergantung pada massa jenis cairan, sedangkan viskositas dinamik atau absolut terjadi perubahan gaya dengan bergerak. Cukup tadi nomor 3, sekarang masuk ke nomor 4. Nomor 4 yaitu jelaskan hubungan viskositas dengan parameter yaitu temperatur, tekanan, specific gravity, dan gas terlarut, dan API. Jadi hubungan dari viskositas dengan temperatur itu adalah hubungannya berbanding terbalik, viskositas dengan temperatur. Jika temperaturnya tinggi, maka viskositasnya kecil. Dan jika temperaturnya rendah, maka viskositasnya besar. Makanya kenapa hubungannya berbanding terbalik. Kemudian hubungan viskositas dengan tekanan yang B sekarang, nomor 4B, hubungan viskositas dengan tekanan. Jadi hubungannya adalah jika tekanan turun di bawah bubble point, maka viskositas turun dengan naiknya tekanan, begitupun sebaliknya juga. Jika tekanan mula-mula di atas tekanan gelembung atau bubble point, maka penurunan tekanan menyebabkan viskositas minyak berkurang karena pengembangan volume minyak, yang berarti gas yang terkandung dalam minyak cukup besar, jadi viskositasnya tinggi. Jika tekanan diturunkan sampai tekanan gelembung, maka penurunan tekanan di bawah tekanan gelembung atau PB
atau bubble point akan munculkan viskositas minyaknya karena jumlah gas dibebaskan dari larutan minyaknya. Berikut yang tadi itu adalah hubungan viskositas dengan tekanan. Kemudian yang 4C, hubungan viskositas dengan specific gravity. Yang C, hubungan viskositas dengan specific gravity adalah berbanding lurus. Karena jika SG atau specific gravity-nya besar, maka nilai viskositasnya termasuk besar. Begitupun sebaliknya, jika nilai viskositasnya kecil, maka specific gravity-nya ikut kecil. Lanjut. Yang selanjutnya yang D, 4D, hubungan viskositas dengan gas terlarut. Jadi hubungannya adalah berbanding terbalik, karena gas terlarut itu adalah gas yang terlarut dalam minyak itu, yang menyebabkan fluidanya jadi ringan dan mudah untuk mengalir. Sedangkan viskositas itu kekentalan, maka jika gas terlarutnya besar, maka viskositasnya kecil, dan begitupun sebaliknya, berbanding terbalik. Kemudian lanjut yang nomor 4E, yaitu hubungan viskositas dengan densitas. Hubungan viskositas dengan densitas ini berbanding lurus karena densitas itu adalah massa dan kerapatan sebuah fluida. Jadi jika massa dan kerapatannya besar, maka kekentalan dari fluida itu sendiri pun ikut besar juga. Dan yang terakhir, nomor 4F, hubungan viskositas dengan API. Hubungan API dengan viskositas berbanding terbalik karena nilai API besar pada minyak ringan dan sebaliknya. Jadi minyak ringan itu adalah minyak di mana viskositasnya itu kecil, dan minyak ringan itu API-nya besar. Sedangkan kalau minyak berat itu adalah minyak dengan viskositas yang besar, dan minyak berat itu memiliki API yang kecil. Oke, lanjut ke nomor 5. Soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dead oil viscosity, saturated oil viscosity, dan unsaturated oil viscosity. Sertakan korelasi untuk menghubungkannya. Jadi nomor 5A ini adalah nomor 5A akan menjelaskan tentang dead oil viscosity. Jadi dead oil viscosity adalah viskositas minyak pada tekanan atmosfer atau tidak ada gas yang terlarut dan suhu reservoir. Korelasinya ada 3, yaitu korelasi Bill, korelasi Bax-Robinson, dan korelasi Glashow. Dari korelasi tersebut bisa dibaca sendiri, di mana dead oil viscosity-nya diukur pada 14,7 psi dan suhu reservoir, dan T-nya itu adalah suhu. Dan begitupun untuk korelasi Bax-Robinson dan Glashow seterusnya. Kemudian nomor 5B, saturated oil viscosity adalah viskositas minyak pada tekanan gelembung atau bubble point dan suhu reservoir. Korelasi yang digunakan yaitu korelasi Chuckomely dan korelasi Bax-Robinson. Dari korelasi Chuckomely bisa dibaca. Kemudian di mana saturated oil viscosity ini diukur pada bubble point, dan sedangkan di dalam rumus Chuckomely itu ada dead oil viscosity, di mana dead oil viscosity-nya diukur pada 14,7 psi dan pada suhu reservoir tetap sama. Itu pada korelasi Chuckomely. Kemudian selanjutnya yang 5B masih korelasi selanjutnya, yaitu korelasi Bax-Robinson. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian lanjut, yaitu yang C, 5C,
unsaturated oil viscosity adalah viskositas minyak di atas tekanan bubble point dan suhu reservoir. Korelasinya adalah menggunakan korelasi Vasquez-Biggs, dan cara menentukan unsaturated oil viscosity pada tekanan di bawah bubble point ada dua cara, yaitu menghitung dead oil viscosity dan menghitung saturated oil viscosity pada suhu reservoir. Kemudian selanjutnya korelasi harga dead oil viscosity pada tekanan yang diinginkan. Kemudian baru kita bisa masukkan rumus Vasquez-Biggs correlation seperti yang ditampilkan pada lembar tugas pendahuluan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 6, nomor terakhir, yaitu disuruh untuk menjelaskan prinsip kerja viskometer Redwood serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi penjelasan Redwood viskometer adalah alat untuk mengukur besar viskositas dengan cara dihitung menggunakan waktu dihitung, waktu alir dari fluidanya dihitung dari atas sampai turun ke bawah, dan kemudian dicatat waktunya. Dan prinsip ini juga tidak hanya mengukur waktu, juga bisa menentukan fluidanya mau diberikan suhu berapa. Jadi prinsip kerja Redwood viskometer ini untuk mengetes viskositas dengan diberikan suhu tertentu sambil menghitung waktu mengalir ke bawahnya. Dan kekurangan dari Redwood viskometer ini adalah tidak memiliki kontrol temperatur, jadi temperaturnya tidak bisa dikontrol, jadi tidak stabil temperaturnya. Hanya bagus untuk fluida dengan waktu alir 743 sekon. Tingkat ketelitiannya kurang dikarenakan alat ini sangat simpel sekali, jadikannya tingkat ketelitiannya kurang. Kekurangan yang lainnya, tidak bisa mengukur pada kondisi temperatur dan tekanan reservoir karena keterbatasan suhu yang bisa digunakan. Juga yang terakhir, fluida air pada 100 derajat Celcius menjadi uap. Ini menjadi kekurangan daripada Redwood viskometer. Dan dibalik kekurangannya tersebut terdapat kelebihannya, yaitu kelebihan dari Redwood viskometer ini adalah penggunaan alatnya sederhana, dapat menentukan viskositas crude oil berfraksi berat. Kemudian fluida pemanasnya bisa diganti, kemudian tidak perlu konstanta alat, jadi tidak perlu membutuhkan konstanta alat. Kemudian kenaikan temperaturnya cepat, membuat percobaan menggunakan prinsip Redwood viskometer ini jadi mudah. Waktu alir minyaknya juga cepat untuk mempersingkat waktu dan sangat baik untuk melakukan percobaan, dan pengontrol temperaturnya mudah dilakukan. Baik, berikut tadi adalah penjelasan tentang tugas pendahuluan modul 3 terkait viskositas praktikum fluida reservoir. Saya Muhammad Vito Yanuar, sekian.